Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, dan di mana saya sendiri, Tenda Famu Ayarsa dengan NIM 20 02 01 043, dan Aulia Farul Ajami dengan NIM 20 02 01 062, dan Alvin Arahman Sidik dengan NIM PM 20 23 10 94, dan Yola Amelia Saragi 20 02 01 078, dan Cindy Yula Rizky dengan NIM 20 02 01 10 9, dan yang terakhir ada Rehan Suci Damayanti dengan NIM 20 02 01 092. Di sini kami akan mempresentasikan yang telah kami buat untuk artikel ini, dengan tujuan presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu oleh Bapak Muhammad Rizal SEMM. Di sini kami meneliti tentang pengaruh promosi, inovasi produk, dan harga terhadap minat beli masyarakat Kota Langsa pada kedai kopi. Kedai kopi merupakan bisnis di bidang kuliner yang menawarkan makanan dan minuman. Kedai kopi juga menyediakan berbagai varian minuman seperti kopi, non-kopi, dan varian teh, dan juga makanan berat serta makanan ringan. Tak hanya itu, kedai kopi juga sangat mengutamakan kualitas kopi yang mereka hasilkan dan sangat menjaga cita rasa kopi yang mereka buat. Hal itu pula yang menjadi daya tarik konsumen kedai kopi untuk terus loyal di kedai kopi tersebut. Saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang dari kedai kopi. Di Kota Langsa, pertumbuhan kedai kopi semakin meningkat. Permintaan pasar salah satu faktor munculnya persaingan pasar. Untuk mencapai pangsa pasar yang besar, pelaku usaha perlu meningkatkan daya saingnya. Bisa dilakukan untuk menarik pelanggan sehingga kedai kopi dapat memenangkan persaingan pasar. Persaingan yang semakin ketat ditandai dengan bermunculannya banyak coffee shop lainnya di Kota Langsa. Selanjutnya yaitu mengenai visi, misi, dan tujuan dari kedai kopi. Adapun visi dan misi bagi kedai kopi yaitu dapat membantu mengarahkan tujuan bisnis dari kedai kopi ini agar berjalan dengan baik dan maksimal. Yang pertama ada visi dari kedai kopi yaitu menjadi kedai kopi yang menawarkan suasana, kondisi, tempat, menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas kopi yang baik dan dapat memenuhi selera para pengunjung dan pelanggannya. Adapun misi dari kedai kopi yaitu meningkatkan kenyamanan situasi agar pelanggan dapat menikmati waktu bersantai dengan nyaman dan meninggalkan kepuasan pelanggan agar menjadikan pelanggan yang loyal kepada kedai kopi ini. Tujuan dari kedai kopi sendiri itu mengadakan peluasan usaha, membuka cabang baru baik di dalam kota maupun di luar kota, peningkatan jumlah pelanggan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, serta meningkatkan kemakmuran pemilik usaha dan karyawan melalui perolehan laba yang optimal. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang gambaran usaha. Di sini kedai kopi berlokasi di Jalan Sudirman nomor 194 Simpang 4 Matang Slimeng, yaitu di Kota Langsa. Kedai kopi memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan kreatif di mana pelanggan dapat bersantai, berdiskusi, bekerja, dan bisa juga untuk merayakan sesuatu di kedai kopi. Kedai kopi berdiri dari bulan April di tahun 2023 sampai dengan sekarang. Tempat yang nyaman dan estetik menjadi salah satu hal yang menarik konsumen untuk datang ke kedai kopi. Tidak hanya itu, fasilitas yang disediakan seperti wifi gratis juga menjadi daya tarik tersendiri di kedai kopi. Berikut gambar minuman yang bestseller di kedai kopi. Ada Blue Sunrise, Strawberry Milky, dan Coffee Salted Caramel. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aspek pada pemasaran. Di sini ada segmentasi pasar, target pasar, positioning, dan marketing mix. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi yang dituju oleh kedai kopi adalah berdasarkan segmentasi geografi, yaitu wilayah pasar yang berada di daerah Kota Langsa. Kemudian segmentasi demografi yaitu berdasarkan gender, usia, kelas ekonomi, dan profesi, seperti laki-laki dan perempuan usianya 16 sampai 45 tahun. Kemudian segmentasi psikografis yaitu berdasarkan karakteristik ataupun sifat psikologis pasar yang dituju, seperti gaya hidup konsumtif dan suka mencoba hal baru. Kemudian target pasar. Target pasarnya yaitu remaja, mahasiswa, dan umum. Kemudian positioning. Positioning dari kedai kopi ini adalah kopi terbaik, hidup terbaik, di mana kedai kopi menciptakan cita rasa yang berkualitas serta terus berinovasi dalam produk yang dihasilkan.
Kemudian ada strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing. Di sini ada price, yaitu produk di kedai kopi ini ditawarkan dengan harga yang bersaing. Harga yang ditawarkan mulai dari 12.000 sampai dengan kisaran 25.000. Kemudian ada promosi. Promosi di sini yaitu proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Promosi yang dilakukan di kedai kopi ini yaitu dengan mengupload produk-produknya ke media sosial. Kemudian ada perkiraan, permintaan, dan penawaran. Untuk permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang. Permintaan di kedai kopi ini permintaannya sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh konsumen di lokasi tersebut secara langsung. Kemudian ada penawaran. Penawaran di sini jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga. Penawaran di kedai kopi ini menawarkan berbagai varian rasa dan juga varian harga. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. SWOT sangat penting bagi kedai kopi karena dengan adanya SWOT dapat merencanakan pertumbuhan dengan sangat baik. Di dalam materi saya ini, SWOT ada terbagi dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya ada kekuatan, yaitu yang pertama lokasi strategis, kualitas produk, branding dan citra, inovasi produk, kreativitas dalam desain dan dekorasi, dan karyawan yang berpengalaman. Kemudian kelemahan, kurangnya kapasitas ruang, persaingan yang ketat, kurangnya inovasi makanan, dan ketergantungan kepada pemasok. Untuk faktor eksternalnya ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, pertumbuhan minat kopi yang meningkat. Kedua, kemitraan dengan produk lokal. Ketiga, pemasaran online. Untuk threats ancaman, persaingan yang tinggi, fluktuasi harga bahan baku, perubahan selera konsumen, dan teknologi yang berkembang. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Selanjutnya kami akan menampilkan sekilas dokumentasi yang ada di kedai kopi.